Perhatikan baik-baik. Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Semua ada dasarnya. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Ya, utlu. Kalau Anda buka terjemahan, Anda akan temukan terjemahnya bacalah. Tapi saya sudah menerangkan kepada Anda dari pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa dalam bahasa Arab itu baca itu setidaknya ada dua kata yang mewakili. Ada tilawah, ada qiraah. Qiraah kata perintahnya iqra. Iqra, wahyu pertama Quran surah 96 itu. Ayat yang pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra diterjemahkan dengan bacalah. Yang ini Quran surah ke-29 ayat 45, utlu terjemahkan dengan bacalah juga. Kalau maknanya sama, kenapa harus diungkapkan dengan kata yang berbeda, dengan diksi yang tidak sama? Nah, di dalam bahasa Arab ini ada dilalah namanya, ya, ada penekanan, petunjuk-petunjuk kepada kata-kata yang terlihat seperti serupa, padahal penekanannya berbeda. Ya, nanti ada ulama menulis kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Ya, Abu Hilal Al-Askari punya kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah. Itu khusus beliau hadirkan kata-kata yang dianggap serupa makna padahal berbeda. Serupa tapi tak sama, ya. Nah, kalau tilawah dia punya penekanan yang berbeda dengan qiraah. Qiraah hanya menuntut bacaan saja, baca secara umum, tidak mengharuskan atau menuntut Anda untuk memahami apa yang dibaca. Tapi kalau tilawah, dia memiliki 3 turunan makna. 1, baca. Ya. Kedua, pahami apa yang dibaca, paham. Memahami apa yang dibaca. Jadi, di sini ada unsur pembelajaran yang menuntut kita dengan belajar itu untuk memahaminya. Iqra juga ada unsur pembelajarannya. Tapi tuntutan untuk memahaminya tidak ada di dalamnya, umum saja. Mau paham, mau tidak, baca dulu, ikuti dulu bacaannya, itu iqra. Tapi kalau sudah menuntut ke pemahaman, ini, utslu. Kemudian ketiga, mengamalkan, mengerjakan apa yang telah dipahami dengan baik itu. Ya, jadi jelas ketika perintah sholat itu kemudian diperintahkan, ditegaskan, maka diiringi dengan kalimat, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baca, pelajari, pahami, cara memahaminya kan dibimbing oleh malaikat. Begini, diajarkan langsung dan seketika dipraktikkan oleh Rasulullah. Supaya antara pembelajaran, pemahaman dan praktek berlangsung bersamaan dan dibenarkan nanti oleh malaikat pada saat itu. Karena itu saat dikonfirmasi oleh malaikat dalam hadis Jibril itu, masih ingat? Riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Imam An-Nawawi menempatkan itu di hadis yang kedua dalam kitab beliau Al-Arba'in yang 42 hadis itu. Imam Muslim menempatkan di hadis yang ke-8, ya, ketika dikonfirmasi tentang 4 hal pokok itu dalam agama, yaitu Islam, kemudian iman, ihsan, dan tentang kiamat, ya, tanda-tanda kiamat itu. Ya, ketika mengonfirmasi itu semua kan diperjelas, ya. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, terus sampai ujungnya, lalu malaikat mengatakan shadaqta, engkau benar. Artinya ada konfirmasi antara apa yang diajarkan kepada Rasulullah, yang dipraktikkan oleh Nabi, dikonfirmasi kembali sehingga menunjukkan kebenaran apa yang diajarkan. Di Islam itu indah, selalu ada konfirmasi dari dua sisi untuk menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan perintah dan ada dasar-dasar yang jelas untuk melakukannya. Ini konteks asalnya. Ya, dari sini nanti melahirkan fikih itu. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Baca dulu, pahami dulu, pelajari dulu segala yang diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Dari Al-Quran. Di dalam Quran ada wahyu apa saja terkait ibadah. Ya, misalnya nanti turun perintah sholat, maka diminta untuk mempelajari dari apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Lalu praktekkan. Wa aqimis shalah. Baru ayatnya muncul. Wa aqimis shalah terkait dengan perintah. Wa aqimis shalah, dan tunaikan sholat dengan benar.